sahabat Sabas yang Tuhan kasihi. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi ini, renungan Sabda Bapa Surgawi. Nats firman Tuhan yang mau kita renungkan di pagi ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai ayat 22. Saya akan bacakan buat kita semua dari Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 22. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di dalam renungan pagi hari ini, kalau kita melihat dari kitab Kejadian pasal 25 ini, khususnya ayat 21, ada satu kalimat yang dibuka dengan kalimat, "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya." Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari kalimat ini saya mengambil sebuah tema, bagaimana sikap menghadapi pergumulan keluarga yang dilakukan oleh Ishak ini dengan berdoa kepada Tuhan. Doa Ishak tentu oleh karena pergumulan istrinya mandul. Ini adalah pergumulan di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam pernikahannya. Sehingga pergumulan ini kalau terus-menerus tidak diatasi, dan mungkin juga sudah diatasi, namun atas kekuatan manusia tidak bisa diselesaikan. Sehingga kita lihat langkah yang dilakukan, sikap yang diambil oleh Ishak ini luar biasa, di mana Ishak berdoa kepada Tuhan, dan ini yang menjadi sikap bagi kita ketika menghadapi sebuah pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama adalah Ishak menyerahkan pergumulan pernikahannya lewat doa kepada Tuhan. Sehingga berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Artinya adalah persoalan pergumulan pernikahan yang tidak bisa mereka atasi, baik mungkin juga secara medis, bahkan juga sudah berusaha kemana dan juga sudah dilakukan tindakan-tindakan apapun, namun tidak mendapatkan hasil. Itulah yang mendorong dia bahwa ada satu pribadi yang bisa mengatasi persoalan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Dengan keyakinan di mana Ishak datang kepada Tuhan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, dalam arti menyerahkan pergumulan pernikahannya pada Tuhan. Akhirnya apa yang kita lihat di dalam ayat 21 ini? Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya dan istrinya itu mengandung. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini diberkati kita lewat persoalan yang dihadapi oleh Ishak dan juga sikapnya mengatasi pergumulan pernikahannya. Dengan berani, dengan yakin dia menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, dan juga Tuhan menjawab doanya. Kiranya pergumulan dan sikap daripada Ishak ini menjadi sikap kita. Ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, ada pergumulan pernikahan yang tidak mampu diselesaikan dengan kekuatan manusia, tapi ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan pergumulan pernikahannya itu kepada Tuhan? Seperti Ishak, dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan pergumulan pernikahannya kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, sikap yang kedua di dalam doa daripada Ishak ini di dalam ayat 22. Setelah Ribka
mengandung apa yang terjadi di dalam ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pun meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudaraku, kandungannya sudah dibuahi. Kandungan Ribka sudah dibuahi. Ada 2 anak di dalam kandungan itu. Namun 2 anak dalam kandungan itu bertolak-tolakan, dalam arti berlawanan. Sehingga membuat Ishak mulai bertanya-tanya, ada apa lagi dengan kondisi kandungan istrinya? Sehingga apa yang dilakukan oleh Ishak untuk persoalan ini? Ia pergi meminta petunjuk. Ini sikap yang kedua. Di mana sikap yang kedua yang dilakukan oleh Ishak, dia datang berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan atas persoalan rumah tangga. Yang tadi yang pertama sudah kita tahu, menyerahkan pergumulan pernikahannya kepada Tuhan. Yang kedua, meminta petunjuk pada Tuhan atas persoalan rumah tangganya. Ini sikap yang luar biasa. Sebelum dia mengambil sebuah tindakan, dan bahkan juga supaya dia lebih jelas apa makna daripada persoalan itu, sehingga datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika dia minta petunjuk kepada Tuhan, apa jawaban Tuhan? Ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Diungkapkan oleh Allah ketika Ishak meminta petunjuk kepada Allah. Allah menyingkapkan rahasia atas rumah tangganya, dan kenyataan setelah lahir, di mana yang tua dikuasai oleh yang muda. Esau dikuasai oleh Yakub, dan kedua anak ini selalu berlawanan dan berperang dan bermusuhan terus menerus sampai generasi ke generasi, sampai kepada bangsa Yakub yang menjadi bangsa Israel bermusuhan dengan keturunan daripada Esau yang disebut Edom, terus menerus dari generasi ke generasi. Yang kita ambil di sini adalah sikap daripada Ishak ketika ada persoalan rumah tangga dalam hidupnya. Dia minta petunjuk pada Tuhan atas persoalan rumah tangga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada rumah tangga yang tidak punya persoalan. Kadang-kadang bertubi-tubi dapat persoalan. Masalahnya sekarang adalah, apa jalan keluar terhadap pergumulan rumah tangga itu? Mari kita coba sikap Ishak di dalam doa, minta petunjuk kepada Tuhan, dan Ishak menerima jawaban itu. Saudaraku, yang ketiga, sikap Ishak yang ketiga di dalam doanya yang mendorong dia berdoa. Yang ketiga kita lihat di dalam ayat 25 pasal Kejadian 25 ayat 26. Maksud saya, sesudah itu keluarlah adiknya. Ini sudah lahir, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya melihat di sini ada kata kalimat Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Waktu anaknya lahir, Esau lahir, Yakub lahir. Lalu dijelaskan di situ kelahiran anaknya pas usianya daripada Ishak itu 60 tahun. Maksudnya apa? Kalau kita kembali melihat latar belakangnya di dalam ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Rifka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Maksudnya Ishak mengambil Rifka menjadi istrinya
atau Ishak menikah dengan Ribka, saat itu usianya Ishak 40 tahun. Lalu anaknya lahir yang ditunggu-tunggu, yang didoakan, lahir setelah usia Ishak 60 tahun. Berarti Ishak berumur 20 tahun meminta kepada Tuhan untuk kedua anak ini. Saudaraku, berarti yang ketiga, di dalam doa Ishak ini, yang sikap yang ketiga yang bisa kita ambil adalah sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu buru-buru, kita menentukan waktu Tuhan. Padahal waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat, nggak kecepatan. Waktu Tuhan selalu tepat waktu. Tapi kita lihat Ishak 20 tahun menunggu kehadiran anaknya ini. 3 sikap ini yang mendasari hidup daripada Ishak, doanya dijawab. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, miliki sikap doa yang pertama adalah menyerahkan pergumulan pernikahan kepada Tuhan. Yang kedua, mintalah petunjuk pada Tuhan atas persoalan yang terjadi dalam rumah tanggamu. Dan ketiga, sabar menunggu jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan adalah selalu jawaban yang terbaik untuk hidupmu, yang terbaik untuk rumah tanggamu, bahkan juga untuk seisi rumahmu. Amin. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mendorong kami membawa pergumulan pernikahan, pergumulan rumah tangga, bahkan juga biarlah kami dengan sabar menunggu jawaban Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita ketemu kembali di program Sabas di hari yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.